Kisah hidup Marsyanda memang terasa sangat terkat dalam ingatan para pemirsa sejak ia kecil. Sepanjang 25 tahun hidupnya, banyak gelombang pasang surut yang dialami. Dimulai dari popularitasnya yang sangat tinggi ketika usianya masih sangat belia, Caca memang seolah ingin membuktikan bahwa anak korban perceraian tetap bisa berprestasi. Itu ia buktikan dengan beragam judul sinetron yang pernah dibintanginya dulu, seperti Bidadari, Kisah Kasih di Sekolah, dan Kisah Sedih di Hari Minggu. Namun nyatanya Marsyanda memiliki hidup yang tidak selamanya bahagia. Pasca menjadi bintang, seolah ada yang tak tersampaikan dari dasar hatinya. Marsyanda kemudian mencurahkan isi hatinya lewat video-video di sosial media. Dan belum lama ini, Marsyanda juga sempat mengunggah curahan hati terbarunya lewat lagu melankolis. Lalu mengapa Marsyanda selalu mencurahkan isi hatinya lewat berbagai sosial media? Ketika dia memakai kamera sendiri, kamera handphone, dia berekspresi waktu itu ya. Kita bicara Marsyanda beberapa tahun yang lalu ya. Dia ekspresi dia meletup-meletup, meledak-ledak dan wah gitu, lepas. Kenapa? Karena merekam dengan handphone sendiri itu sama dengan sendirian. Seperti nggak ada orang. Tetapi ketika merekam dengan ada orang, ada yang bawa kamera, mungkin ada yang juga di sampingnya segala macam, ada beberapa orang di situ. Itu kondisi mental yang berbeda loh. Di sini itu yang menyebabkan dia mungkin masih agak grogi segala macam, terlihat kayak lagi dari leher ke bawah. Tapi leher ke atas ketika menampakkan kesedihan, nggak bisa dibohongin bahwa kemampuan dia menahan stres lebih baik daripada yang dulu. Itu kan sebenarnya ada korelasinya nggak dengan kondisi dia sekarang? Untuk memperlihatkan bahwa inilah saya, dia memberontak sebenarnya di YouTube itu. Makanya nanti dia akan secara jelas, dia di YouTube nanti dia akan rekam semua dia punya pernyataan. Saya bilang kalau boleh kasih hari ini, kalau gua susah gua nggak bisa kerja. Sampai dimasukkan ke rumah sakit aja harus ada pertanyaan berikutnya yang kita mesti tanya gitu, kenapa kok mesti sampai dimasukkan ke rumah sakit? Kan orang nggak seenaknya bisa masuk rumah sakit. Jadi tidak hanya tertuju kepada anak pertanyaannya, tapi juga kepada orang tua. Apa sih yang nggak bisa diajak, yang tidak bisa diomongkan gitu atau dibicarakan, didiskusikan? Kok sampai harus diambil tindakan seperti ini? Ini semua saya lakukan, sebenarnya saya nggak mau. Karena seperti yang saya bilang sejak awal, saya menghargai posisi Ben sejak awal. Saya selalu menghargai posisi dia, dan saya nggak mengumbar kemanapun. Saya nggak mengumbar ke publik, saya nggak mengumbar ke sosial media perlakuan yang saya dapatkan. Saya berusaha sabar terus, dan ya tapi setelah keadaannya seperti sekarang, saya terpaksa harus mengklarifikasi seperti ini. Sedih saya sebenarnya, karena orang mencapai titik untuk seperti prestasi entertainment seperti Caca itu sulit. Banyak sekarang yang berbondong-bondong mau masuk juga nggak bisa, mau bayar juga nggak bisa. Jadi kadang-kadang sayang sesuatunya dilewatkan gitu aja. Gangguan jiwa tuh nggak, itu sih kayaknya nggak lah ya, nggak ke arah sana ya. Saya nggak percaya dia punya gangguan jiwa, dia orang yang baik kok, dia punya agama. Pikiran sih kayaknya ya. Tentu saja tidak ada yang mengetahui secara persis apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada Caca. Namun hidupnya yang bergelombang-gelombang menegaskan fluktuasi emosinya yang kadang diduga tidak stabil. Ia sempat mendapat ketenangan batin ketika menikah dengan Ben Kasyafani, apalagi setelah kemudian ia melahirkan seorang bayi perempuan. Namun fase tenang itu tidak lama sebab rumah tangganya dengan Ben runtuh yang mengakibatkan jiwanya kembali rapuh. Kita masih belum tahu, aku bener-bener berhati-hati banget ya mas ya, takutnya mau memberi komentar juga sangat berhati-hati sekali gitu. Kita bener-bener kan hanya mengikuti, kita belum ketemu, jadi takutnya keluar statement dan keluar pernyataan dari aku yang mungkin tidak seperti itu atau mungkin yang terjadi seperti, takutnya berbeda. Jadi memang untuk hal seperti itu aku benar-benar belum bisa komen, mohon maaf banget. Perceraiannya dengan Ben mungkin memang bukan pemicu satu-satunya sehingga Marsyanda harus melewati kondisi yang mengguncangkan jiwa. Tapi seperti apa sejatinya kondisi terakhir Caca yang secara dramatik dikabarkan menjadi korban pemasungan orang tuanya? Dia bilang sama saya, minta maaf kepada para wartawan, saya bikin nanti rekaman saya semua saya bicara supaya satu suara. Jadi saya bilang kapan selesainya. Dia lagi bikin sekarang, hari ini selesai. Bagaimana kronologisnya mulai dari dia umur 6 tahun sampai kasarnya quote and quote dia dipasung itu. Aku suruh bener-bener sekarang memantau dari jauh sih, bukan memantau ya, aku pihak nggak ada di situ gitu ya. Ya memang aku
suaminya dan segala macam. Cuman sekarang karena udah 4 bulan kita udah bisa rumah, terus habis itu udah nggak ketemu, bahkan kesempatan untuk ketemu untuk berdiskusi juga agak sulit kemarin kan. Nah, sekarang aku benar-benar nggak tahu, benar-benar pure nggak tahu sama sekali. Memang tidak mudah menduga apa yang sedang terjadi pada Marsyanda. Konflik pelik yang membuatnya harus berseteru dengan sang ibu menjelaskan betapa hidup harus dilewati dengan tidak mudah. Apalagi masih ditambah kasus perceraiannya dengan Ben yang kian mengguncangkan. Namun berbeda dengan kondisi keluarga Caca, lihatlah kebahagiaan yang dipertontonkan oleh Primus Yustisio dan Jihan Fahira. Demi merekat kebersamaan, mereka memboyong 3 buah hatinya ke lokasi syuting. Lalu seperti apa kebersamaan mereka di sana? Benarkah saking repotnya menjaga 3 anak sekaligus, Primus terpaksa memberdayakan si sulung termasuk membuatkan susu untuk si bungsu? Dari kisah lain dengan kenyataan yang berbeda, mari kita melihat kebahagiaan keluarga pasangan Primus Yustisio dan Jihan Fahira. Mereka justru mengajak 3 buah hatinya sekaligus ke lokasi syuting. Tapi mengapa tiba-tiba saja Primus memboyong 3 anak-anaknya ke lokasi syuting? Seperti apakah kerepotannya menjaga anak-anak sekaligus syuting?